kita bisa menanam sendiri, panen sendiri, habis itu kan lebih menghemat tentunya. Nah, ini bisa disampaikan caranya atau seperti apa gitu Pak? Monggo silakan. Baik para pemirsa, Kang Mas dan Mbak Ayu, sebenarnya pekarangan ini kan punya permasalahan ya, apalagi di perkotaan. Perkotaan itu biasanya lahannya itu kan sempit-sempit. Betul. Ya. Dibandingkan dengan ke desa itu kan ya, desa itu lahannya luas. Iya. Nah, image-nya kalau perikanan itu kalau mau ingin membudidayakan ikan harus kolamnya yang empang yang besar-besar, Oke. ya kan. Nah, sebenarnya pekarangan di kota pun bisa gitu. Jadi wadah budidayanya sebenarnya bisa memanfaatkan sampah-sampah atau limbah-limbah plastik yang apa namanya kadang-kadang dibuang gitu. Oke, betul. Sebagai contoh misalkan ember ya. Bisa contoh seperti kan galon 20 mili atau Ya, 25 mili. betul. Ya Yang kan? tidak harus dikembalikan itu ya Pak ya. Nah, sebenarnya ini bisa jadi wadah budidaya yang bagus kalau bisa tahu caranya. Oke. Dan fleksibel ditempatkan di mana saja. Kalaupun tidak punya pun di rooftop juga bisa ya. Oh iya, betul. Nah, sebenarnya kita mengenalkan namanya budidaya ember ya. Budik damber mungkin ya Pak. Budik damber, oke. Budidaya ember. Gitu. Dan sekarang malah ada pakai galon, Mbak. Oh, pakai galon. Ya, dengan cara tertentu. Seperti Oke. itu. Baik. Untuk komunitasnya cari ikan yang gampang dipelihara. Seperti ikan lele. Ikan lele itu kan kalau Mbak Risti beli di pasar kadang-kadang ikan lele banyak bisa hidup ya. Iya. Nah, memang lele itu diciptakan oleh Tuhan itu bisa istilahnya tidak ada media air itu bisa hidup berapa jam. Bahkan udah dipukul aja kadang masih hidup ya Pak ya. Betul. Nah, ini dan juga lele itu bisa dibudidayakan di air yang keruh sekalipun. Jadi dia tidak hanya cuma insang saja, tapi diberikan ada organ khusus untuk dia bisa bernapas di dalam air yang kotor sekalipun. Oke, itu. baik. Nah, seperti itu. Jadi memang memanfaatkan barang-barang yang bekas di rumah ya. Betul. Tidak harus beli baru ya Pak ya. Betul. Kadang kan, aduh nanti malas nggak punya ember gitu. Iya. Tanpa disadari galon-galon yang biasa buat minum itu kan kadang tidak dikembalikan ya. Betul. Nah itu bisa iya. dipakai. Ya, nanti kalau teknisnya kita bicarakan lagi. Nah itu dia, ini menarik nih. Nah ternyata budidaya ikan itu yang tadi disampaikan adalah budik damber, budidaya ikan dalam ember. Nah ini bagaimana nih Pak? Apakah cuma ikan aja atau mungkin bisa dikombinasikan dengan tanaman atau apa? Bagaimana gitu? Nah kalaupun dikombinasikan biasanya tanaman apa yang cocok? Nah biasanya kita tidak cuma hanya ikan saja ya, tapi kita bisa kombinasikan polikultur dengan tanaman seperti kangkung yang sesuai dengan media air. Karena air dari hasil limbah budidaya itu ternyata bisa jadi pupuk. Ya, dan karena dari kotoran itu ya Pak ya? Dari kotoran itu bisa jadi pupuk dan justru akan saling simbiosa mutualisme ya. Jadi artinya air juga jadi bagus dan pupuk limbah air juga bisa untuk pertumbuhan dari kangkung, sayur dan itu bisa panen bareng-bareng itu. Betul. Dan ini biasanya lamanya berapa lama nih Pak untuk panen? Kalau budidaya ini kita harus atur dulu nih budidayanya embernya yang tidak terpakai itu harus diyakinkan dulu tidak ada kontaminasi limbah-limbah ataupun obat-obatan ya. Biasanya kan ada juga itu hasil cat, ember dari cat kan. Bisa jadi itu bahan-bahan kimia dipastikan dulu dicuci dulu sampai bersih. Ya kan? Kemudian airnya kita endapkan dulu selama 24 jam untuk meyakinkan bahwa tidak ada residu air di sana. Dicuci dulu pakai sabun ya. Dan airnya digunakan langsung digunakan tapi diendapkan dulu. Pastikan tidak ada kapuri dan sebagainya. Betul. Nah, kadang kalau orang malas gitu, maksudnya termasuk saya ini kan paling cepat itu nunggu waduh nanti panennya untuk sayurnya berapa lama. Kemudian untuk ikan lele itu bisa saya goreng udah berapa lama gitu. Biasanya itu kita penyebarannya sekitar 10 sampai 15 ekor dengan ukuran mungkin 6 sampai 9 sampai 12 cm. Ya, ukuran lelenya benihnya ya. Nah, kemudian penyebarnya sekitar 10 sampai 15 ekor. Nah, biasanya dibudidayakan sampai 3 sampai 4 bulan itu sampai ukuran 8 sampai 12 ekor per kilo. Ya kan lumayan kan? Nah, mantap. Nah, dan itu kalau sayur sih sebenarnya berapa bulan sudah bisa panen berkali-kali kan ya.
Tapi kita Bagaimana, Bu? di sisi lain kita panen ikan, berarti kan kita sekalian makan sayur ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Jadi dalam satu meja makan itu sudah ada sayurnya yang sudah ditanam, sayurnya. plus ada ikannya. Betul. Nah, Dan ikan itu jangan lupa, ikan itu sangat sehat. betul. Karena ikan itu mengandung omega 3 Tiga, yang bisa baik. untuk mempercepat pertumbuhan otak ya. Betul. Dimakan untuk anak-anak yang memang usia pertumbuhan. Benar. Dan memang ada penelitian kalau ikan lele itu juga katanya memang gizinya lebih tinggi juga ya Pak bisa ya. untuk mempercepat ini pertumbuhan otak. Oh, Dan oke. jangan, ini yang ngomong ahli gizi. Wih, Saya pernah ikut seminar gizi. Bahwa sekarang ini kan permasalahan adalah autism ya. Betul. Autis ya. Artinya banyak sekali pasangan-pasangan yang punya anak yang sebenarnya wajahnya juga normal-normal aja, tapi dia autis. Nah mungkin waktu ibundanya mengandung, ya, para Kang Mas dan Bayu, sebenarnya dianjurkan untuk makan ikan lele loh. Oh, Jadi iya. untuk mencegah autis. Jadi kalau kadang-kadang kan lele itu kan jijik ya. Iya, betul. Ada apa namanya bukan paradigma, ada negatif sentimen bahwa lele itu jangan dimakan karena dibudaya di empang yang orang buang air besar di sana gitu kan. Jadi ada beberapa teman saya itu tidak mau makan lele karena begitu ya Pak ya? Iya, makanya itu dari kotoran manusia. Enggak, sekarang sudah dibudayakan dengan pakai pakan ikan dan sehat gitu. Betul. Dan saya kira gizinya luar biasa. Betul. Dan penelitian memang kalau sering makan lele itu akan mencegah anak potensi autis. Itu dia. Iya. Itu manfaatnya ya. Dan Manfaatnya karena kan perkembangan otaknya. betul. Ini ya. Gak usah jauh-jauh, kadang biasanya belinya ikannya yang mahal ya Pak ya. Padahal Iya, justru yang ada di justru, sekitar kita iya. pun itu juga banyak sekali manfaatnya. Bahkan salmon itu kalau dibandingkan ikan kita ini yang lebih gizinya lebih banyak yang kita konsumsi ya Pak ya. Betul, yang kita ikan budidayakan ya Pak. Iya, itu salmon. dia. Cuma mungkin karena lebih karena keren ini gitu ya keren ngomongnya. salmon gitu kan. Itu dia. Iya, Baik. Nah, harus total. kalau dari PKK sendiri nih, karena kan PKK ini kan biasanya yang sering melakukan kegiatan ini ya, maksudnya untuk menanam ikan, kemudian menanam sayur, dan memang di rumah itu untuk menjaga gizi keluarga. Iya, Nah, betul. sejauh ini untuk program budidaya ikan dalam ember ini seperti apa nih Mbak ini? Oke, kalau di PKK sendiri ya Pak, di lingkungan kita sebetulnya itu salah satu alternatif pemanfaatan pekarangan yang sangat kita rekomendasikan karena selain untuk pemenuhan dari protein ikannya, jadi untuk isi piringku ini bisa terpenuhi dari budik damber ini. Jadi selain ada ikannya itu juga sudah ada sayurnya, jadi sangat hemat lahan kalau dari kami ya. Betul. Jadi nggak ada alasan kalau aduh rumah saya ini sempit gitu ya Pak ya, karena sudah ada solusinya. Solusinya ya tadi dengan cara pakai ember. Nah ternyata budidaya ikan bukan cuma pakai ember saja, ada yang dalam buis beton. Nah ini buis beton itu apa Pak? Terus kemudian caranya bagaimana? Monggo. Nah, buis beton itu harus ada ininya ya, persyaratannya ya kira-kira sekitar 80 sampai 120 cm ya. Ya untuk diameternya ya. Dan itu bisa justru tidak cuma hanya lele ya. Kalau kita ingin kembangkan ikan jenis lain seperti gurame, nila juga bisa. Oke. Ya. Buis beton itu berarti memang custom atau bagaimana sih Pak ini? Ya bisa custom, bisa dibeli ya. Berarti dari semen ya. Jadi Oke. bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan. Karena kan dengan diameter segitu kan bisa di pekarangan-pekarangan ya. Betul. Sempit-sempit ya. Nah itu dia. Iya. Nah kalau ikan selain ikan lele nih, kita kan juga penasaran Mbak, ikan apa lagi nih yang gampang memang dibudidayakan, apalagi untuk ibu-ibu di rumah gitu Pak? Ya itu yang paling gampang ya sebenarnya ikan seperti gurame juga mudah untuk dibudidayakan ya. Kalau gurame itu kan makannya itu adalah sejenis ikan herbivore ya. Ya, untuk makan yang seperti talas ya itu bisa diberikan ya. Seperti kemudian daun pisang itu juga bisa diberikan. Cuma kelemahannya kalau gurame itu budidayanya agak lama. Hampir ya untuk mencapai ukuran 1 kilo isi 2 ekor itu bisa sampai setengah tahun ya. Ya lumayan ya Pak ya. Harus Sabar ya. Sabar. Jadi Ya. harusnya kalau paling direkomendasikan adalah ikan lele ya, paling mudah. Baik. Dan itu perawatannya agak mudah. Jadi mungkin
seminggu sekali, kalau ikan kro dibuang, ya, airnya kemudian diganti gitu kan. Kemudian kalau pakannya kita lihat biasanya 2-3% dari biomasnya. Ya, jadi pemberian pakannya juga dilihat apakah nafsu makannya, appetite-nya ikan juga dilihat gitu kan. Kalau nggak mau makan jangan dikasih makan terus, nanti akan terbuang pakannya ya. Iya. Itu dalam dalam satu galon itu tadi idealnya berapa Pak untuk? Sekarang idealnya sekitar berapa ya? 3-5 lah ekor. 3-5 ekor ya. Oke. Nah, itu bisa dicoba ya. Jadi jangan punya niatan nih ibu-ibu semuanya, habis itu punya niatan biar panennya cepat dikasihnya 12 ekor gitu. Jangan ya Pak ya. Nanti mungkin kalau 12 terlalu tempatnya. Iya, itu dia. Nanti gampang keruh. Pertumbuhannya nggak maksimal. Nah, biasa kalau begitu nanti akan ada banyak penyakit ya. Seperti penyakit kulit ya. Dan juga biasanya malnutrisi, bukan artinya nanti ikannya kontak nanti nggak bisa besar maksimal ya. Baik. Nah, mungkin juga Kang Mas dan Mbak Ayu di rumah ini juga penasaran nih Pak. Kita pengen tahu nih kondisi konsumsi ikan sebenarnya di Jawa Tengah sendiri seperti apa. Apakah memang masyarakat Jawa Tengah ini sudah pada sadar untuk mengkonsumsi ikan atau mungkin malah justru kurang atau bagaimana? Ya. Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah ini masih rendah dibandingkan dengan nasional. Yang mana tercatat tahun 2024 tingkat konsumsi ikan ini 40,14 kg per kapita per tahun. Jadi kalau dikalikan berapa? Sehari itu dibagi, kalau dikonversikan sehari itu cuma 0,1 mungkin ya Pak ya? 0,1 kilo. 0,1 kilo. Iya, per harinya kali ya. Berarti nggak ada setengah kilo aja nggak ada. 365 Iya, 0. Betul. 0,1 lah kira-kira. Betul. Nah kan sangat sedikit. Ya kan, sehari cuma begitu. Nah, dibandingkan nasional itu 60 sekian kilogram per kapita per tahun. Jadi Jawa Tengah ini masih urutan paling belakang nomor 2 setelah DIY. Waduh, urutan nomor 2 paling belakang ya. Jawa. Saya nggak tahu mungkin permasalahannya perlu kita teliti bersama ya. Ya mungkin jadi masalah sosial budaya, kan, masalah sentimen negatif. Ikan ini mungkin dulu ya zaman mungkin karena kemiskinan ya. Zaman dulu mbah-mbah saya itu kalau kita makan ikan jangan makan banyak ikan ya, nanti cacingan gitu. Kan waktu saya loh, kalau sekarang ya. Kalau sekarang mungkin lain ya. Kalau sekarang mungkin kalau ikan itu cara masaknya repot, ya kan harus banyak durinya. Amis, gitu kan, banyak durinya. Jadi harus diambil dulu durinya. Apalagi kalau anak-anak kecil takut tersedak ya. Iya kan. Kemudian kalau udah dewasa kalau makan ikan banyak kolesterolnya aja. Benar. Itu kan harus kita pelajari, harus kita memberikan edukasi pada masyarakat. Benar. Ya kan? Sedangkan orang Korea Jepang kalau makan ikan bisa pakai sumpit Pak. Betul. Ya kan? Itu nah, bisa perlu menjadi perhatian. Kenapa waktu dulu mbah kita itu mengatakan kita pernah dijajah sama KT, sama orang KT, orang Jepang. Umurnya baru 3 bulan ya, 3 tahun kan kita dijajah Jepang ya. Kan dia bilangnya KT, apa artinya bahwa tentara Jepang itu masih waktu itu zaman tahun 45 itu masih pendek-pendek kali ya. Iya kan. Nah sekarang orang Jepang makan ikannya luar biasa. Betul. Dan sekarang kita lihat generasi muda Jepang sekarang ini pertumbuhannya di atas 1,7 meter tuh banyak, 170 cm itu banyak ya, tinggi betul. Ya kan, karena memang gemar makan ikan, konsumsi ikan dan cerdas kan. Betul. Iya, nah itu menjadi pertanda bahwa dengan makan ikan secara konsisten dan itu bisa meningkatkan kualitas hidup ya, dan sekarang Jepang itu rata-rata tinggi sekarang. Betul. Ya kan? Nah ini dan berarti pinter-pinter kan? Betul sekali Pak. SDM-nya mereka lebih jauh di atas rata-rata ya. Dia makan sushi, makan ikan mentah ya Pak. Betul. Ya. Nah ini bisa dikatakan kalau kita ingin menjadi generasi emas tahun 2045, maka
makanlah ikan. Makanlah ikan, benar. Nah, ini tuh PR-nya dari Pokja, tentunya PKK tentunya ya, untuk menghadirkan laut ikan itu ke dalam meja rumah ya. Nah, Iya, sejauh ini betul. bagaimana nih Mbak untuk kampanye untuk ayo dong makan ikan gitu? Iya, kalau kita itu sebetulnya dalam satu kampanye ya Mbak, kita lebih untuk sebetulnya untuk menu makanan itu harus B2SA ya Mbak, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Salah satunya di dalamnya ada proteinnya. Nah, dari situ kita dorong proteinnya itu tidak hanya protein nabati saja. Di mana masyarakat Jawa Tengah kayaknya lebih suka 3T itu ya Pak ya. Betul. Itu. Jadi kita coba untuk mengajak masyarakat Jawa Tengah itu untuk kita coba memanfaatkan pekarangan itu. Jadi hasil dari budidaya kita olah sendiri, kita konsumsi sendiri. Jadi pemenuhan gizi dalam keluarga itu terpenuhi. Iya, betul. Cuman mungkin dari Pak Endi ada saran ya Pak ya. Mungkin banyak ibu-ibu di sini ketika membudidayakan ikan lele yang gampang ya sudah digoreng saja gitu Pak, yang praktis gitu ya. Mungkin ada saran mungkin untuk inovasi produk-produk atau lelenya dibuat apa seperti itu ini Pak mungkin ya. Tugasnya ini Pak Endi jago ini kayak gini ya. Jadi bisa membuat olahan lele itu nggak cuma digoreng ya Pak ya, tapi beraneka ragam gitu. Monggo nih Pak disampaikan. Ya, sekarang itu Modifikasi untuk masak menu itu banyak sekali. Ada yang jadi nugget. ya kan? Ada bisa jadi bakso. Oh ya, nggak kepikiran loh Pak bakso lele. Bisa tuh. Dan bahkan ada namanya abon juga bisa tuh. Abon ikan lele. Ya pernah lihat. Kalau Baristika Boyolali, di situ kan kawasan abon. Iya, kawasan abon dari ikan lele. Iya. Karena di situ kawasan budidaya, kawasan kampung lele, ya. Dan ternyata ibu-ibunya ini mengolah untuk ikan-ikan yang tidak laku karena kebesaran ya. Namanya kalau ikan itu kalau sudah ukuran di atas 10 ya, di bawah 10 sekilo isi 2 isi 1 itu nggak laku. Sangat besar ya Pak ya. Besar nggak laku, makanya itu diolah menjadi lele, menjadi bakso, menjadi nugget ya. Dan itu cepat kali, jadi artinya nggak cuma digoreng tapi lebih bervariasi. Dan gampang masaknya ya. Oh iya, itu malah bisa dijual juga ya Pak ya. Bisa tidak hanya dijual dikonsumsi juga di keluarga juga ya Pak ya. Bisa dijual menambah pendapatan keluarga keluarga, betul. Jadi bukan cuma keluarganya yang tercukupi, tapi tambah duitnya juga ya Pak ya. Betul. Baik, kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi barengan dengan Pak Endi dan juga Mbak Aini. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Asik bareng PKK Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah, kita masih akan lanjut lagi dan kita masih ngomongin nih Kang Mas dan Mbak Yu tentang pemanfaatan pekarangan mendukung gemar makan ikan. Tadi sudah disampaikan beberapa hal sama Pak Endi dan juga Mbak Aini. Ternyata ini banyak yang bertanya nih. Sepertinya langsung kita jawab aja ya Pak ya. Pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama ini ada dari Arum yang ada di Cilacap. Izin bertanya, saya pribadi tinggal di rumah yang lahannya sempit banget. Kadang pengen budidaya ikan tapi bingung mulai dari mana. Dari pengalaman dinas, metode mana ini yang paling realistis nih buat masyarakat perkotaan kayak saya yang halamannya kecil dan waktu ngurusnya juga terbatas. Monggo silahkan. Dari Mbak Arum Cilacap ya. Saya kira tadi saya sampaikan bahwa kelemahan di kota-kota besar adalah lahannya sempit, ya kan. Kemudian juga jarang merawatnya kan. Nah, maka yang perlu diperhatikan keberhasilan daripada untuk budidaya, yang pertama adalah kita bisa mengenal bagaimana kondisi di sana itu. Pertama lahannya sempit. Yang kedua untuk melakukan istilahnya itu memelihara juga waktunya tidak ada. Kemudian dari itu maka perlu pertama cari komoditas ikan yang bisa untuk dibudidayakan dengan kondisi seperti itu. Maka yang bisa adalah kami rekomendasikan adalah ikan lele. Ikan lele ya Pak ya. Nah, karena ikan lele ini bisa hidup dengan kondisi air yang terbatas. Iya, di Cilacap berarti juga cocok ya Pak ya. Iya. Kemudian juga lahan wadah budidayanya nggak terlalu luas, nggak perlu harus gede gitu ya, nggak perlu luas. Jadi bisa pakai ember atau bisa pakai
aqua galon yang dimodifikasi ya. Dan kita ada namanya budidakber, budidaya ikan dalam ember. Oke. Nah, itu. Jadi caranya adalah mulai dengan pertama adalah membeli ikan lele yang tentunya mutunya bagus. Caranya melihat adalah kulitnya bersih, gerakannya juga lincah, ya, dan juga tidak ada penyakit-penyakit kulit di sana. Itu bisa dipilih. Kemudian yang kedua, lihat kondisi airnya, ya, apakah itu ada klorinnya. Biasanya kalau PAM itu kan ada klorinnya. Oh, nggak cocok ya Pak ya berarti ya? Pasti kan harus dihilangkan dulu, ya kan. Apakah itu ada kondisi biasanya kalau kolam sumur itu ada kandungan besinya, ferumnya kan besar gitu. Kalau ada kuning-kuning itu ya, nah itu nanti mungkin ada treatment sebentar ya. Artinya tidak langsung dimasukkan dulu di situ enggak. Tapi yang harus diperhatikan adalah diendapkan dulu. Jadi untuk mencegah supaya kondisi daripada air itu benar-benar tidak ada zat kimia yang berbahaya bagi ikan. Kemudian setelah itu kita pilih benih yang bagus. Ya. Nah pada saat kita menebar juga harus perhatikan tidak langsung dimasukkan saja Bu. Oh tapi juga pada saat memasukkan ke ikannya itu harus ada aklimatisasi. Jadi kondisi tubuhnya dengan kondisi airnya itu harus benar-benar sesuai dulu. Ya. Jadi setelah sesuai dengan antara air di dalam wadah dengan di wadah budidaya, setelah itu baru dilepas, ditebarkan. Ya. Nah itu. Nah jangan lupa pada saat masa budidaya kita perhatikan kondisi daripada airnya. Jadi harus diganti air juga. Kalau misalkan sudah keruh, ya juga bisa diganti. Nah itu dia. Ya, jangan tidak pernah diganti ya Pak ya. Dan juga pemberian pakannya juga harus secara setiap hari biasanya 2-3 kali. Dengan ukuran 2-3% biomas daripada ikan. Nah, saya kira kalau dengan itu pasti akan berhasil. Dan pada tebarnya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu banyak-banyak gitu ya. Tapi berapa Pak nih tadi? Ya tadi sekitar 3 sampai 5 ya. Ekor, ya. Itu dia ya. 3 sampai 5 lah ya, 5 ekor paling banyak. Betul. Jadi jangan banyak-banyak kecuali kalau tempatnya besar ya Pak. Karena nanti panennya selama 3 bulan tuh ukurannya sampai 8 sampai 10 ekor per kilo. Wih, mantap, kilonya, ya, mantap ya. Gede juga ternyata ya. Gede juga, ya. Berikutnya kita menuju ke Tegal, ada Nana. Buat lahan yang sempit atau pekarangan yang kecil, jenis kolam apa yang menurut Bapak dan Ibu paling praktis buat hemat biaya? Lebih enak pakai kolam terpal, kolam fiber, atau sistem bioflok? Yang lagi tren katanya. Nah, Mbak Nana saya tanya dulu, apakah itu untuk konsumsi pribadi, konsumsi keluarga, atau untuk ada bisnisnya juga? Kalau dibilang praktis dan hemat biaya, sepertinya untuk jual kalau mungkin. Dijual, kalau untuk praktis ya, kalau untuk memang konsumsi sendiri yang seperti tadi saya sampaikan oleh Mbak Aini, ya pakai budidamber itu. Jadi untuk konsumsi sendiri. Ya artinya nggak perlu beli. Kalau bioflok itu seperti apa sih Pak? Nah bioflok itu adalah semacam cemilan. Jadi flok itu adalah mikrobiota ya, hewan neuronik yang sebenarnya itu untuk makanan tambahan. Gitu. Ya, namanya bioflok. Ada floknya. Flok itu kan seperti buih gitu ya. Tapi bukan buih itu bukan berarti itu ada racunnya di sana, bukan. Tapi di situ flok justru adalah benih. Justru adalah makanan alami untuk zat-zat unik yang untuk dibutuhkan oleh ikan. Jadi intinya begini, ikan boleh jadi makannya dikasih plate 2-3 kali. Tapi di antara jadwal makan dia ngemil. Ya enggak? Jadi contohnya seperti perempuan nih. Aku enggak kok gemuk-gemuk ya makannya padahal 3 kali sehari enggak pernah makan nih. Biasa itu saya juga Pak. Oh gitu ya Bu ya. Saya makannya kadang-kadang 2 kali, tapi di between-nya ngemil ternyata. Nah sama ikan. Gitu. Jadi ikan itu nanti di antara jadwal makan itu nanti dia ngemil. Bioflok itu. Jadi bisa mengurangi biaya untuk beli pakan. Ya, jadi FCR-nya bisa diefisienkan. Biasanya kalau
untuk budidaya ini untuk lele itu 1:1,3 FCR-nya. Jadi untuk menaikkan 1 kilo berat biomas ikan itu dibutuhkan 1,3 kilo pakan. Nah dengan bioflok itu bisa mendekati. Tapi masa budidayanya tetap Sama, 30 bisa mendekati, artinya bisa 1 kilo pakan itu bisa menaikkan 1 kilo ikan. Karena kan makan bioflok Cemilan itu tadi ya? Nyemil tadi. bioflok itu harus ada treatment di situ. Nanti ada treatmentnya dengan tetes tebu, kemudian dengan bakteri-bakteri anaerob yang kemudian nanti diteteskan, dicampurkan di air dan diaerasi secara cukup sehingga akan tumbuh blok-blok itu. Secara alami. Itu harus telaten ya berarti ya Pak ya. Ada namanya ditambah fitoplankton diberi benih fitoplankton yang bisa tumbuh dengan itu. Nanti kalau dilihat di mikroskop itu banyak sekali Iya, betul. Cemilan ya Pak ya, cemilan ikan itu tadi ya, seperti itu. Itu sangat sekarang ini sangat menjadi alternatif bagaimana kita bisa membudidayakan ikan dengan efisien ya. Dan pada teman bisa ini 1 meter perseginya 1 meter persegi ya atau 1 meter kubiknya itu bisa diisi sekitar lebih dari 50 ekor loh lele. Mantap. Iya. Ya banyak ya Pak. Tebar ya, tebar tinggi. Jadi seperti kayak cendol. Iya betul. Iya, nah itu sangat efisien. Begitu. Jadi dengan lahan terbatas, kemudian diisi dengan sistem bioflok itu bisa diisi oleh penebar-penebar yang tebar tinggi. Iya, sehingga nanti panennya juga akan lebih banyak ya. Baik. Begitu. Keuntungannya lebih besar. Jadi kalau Mbak Nana kalau ingin bioflok itu menjadi di lahan sempit itu bisa pakai wadah dari plastik ya. Dari HDPE ya. Kemudian dibuat bundar gitu. Kemudian dikasih aerasi yang cukup. Dengan sistem bioflok itu menjadi sangat efisien. Ya. Pilihan yang bagus lah. Karena diameter cuma 2 meter ya. Jadi kalau lahan sempit yang misalkan dipakai contohnya 2 kolam atau 3 kolam saya kira cukup lah. Baik. Berikutnya ada Ali yang ada di Semarang. Saya sempat ternak lele, tapi ada suatu ketika ikan lele saya mati karena penyakit kayaknya. Nah, kira-kira yang bisa menyebabkan hal itu apa aja ya Pak? Katanya gitu. Mbak Aini ya? Iya, Aini. Mbak Aini, ini saya perlu tanya dulu apa penyakitnya. Nah, biasanya ikan lele mati itu karena ada penyakit namanya bintik putih, white spot. Nah, white spot ini karena kolamnya itu tidak pernah dikuras, tidak pernah gali air. Iya. Berarti bintik-bintik putih gitu ya Pak? Iya, bintik-bintik putih di kulit. Nah, itu akan menyebabkan kematian daripada ikan. Ya. Tapi kalau dimakan manusia gitu? Ya sebenarnya kan dimakan manusia nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau mati sudah jangan dimakan ya. Nah biasanya perutnya gembung gitu, perutnya gembung terus kemudian dia melayang di air, mengambang di air. Dan karena ikan lele itu walaupun dia tahan pada air yang keruh itu, tapi jangan dibiarkan keruh terus sampai selesai. Maka akan ada penyakit kulit di situ. Ya, jenis protozoa yang itu akan membahayakan daripada kondisi ikan itu. Baik. Ya. Dan biasanya juga kondisi suhunya juga biasanya tidak bisa bertahankan. Panas gitu Pak? Ya kondisi biasa kita pertahankan 28 Celsius ya. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Kalau dingin biasanya tidak mau makan ikan itu. Kayak kita lah, kalau mau dingin kan pasti akan selimutnya ditarik ya. Kalau mau makan males, mager gitu ya. Hampir mirip ternyata lele mager ini. Ya, maka harus kita kondisikan jangan terlalu dingin. Tapi biasanya ikan itu suka yang panas sebenarnya. Berarti kalau ditaruh di bawah matahari gitu nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Baik. Lanjut kita ke Hardiman di Boja. Kemarin sempat viral seorang ketua RT di Jakarta yang berhasil menyulap gang-gang sempit di wilayahnya yang terbatas produktif untuk budidaya aneka tanaman dan hewan.
Bahkan di selokan bisa dwifungsi. Nah, itu kan bisa jadi percontohan, digalakkan dan dikembangkan di Jawa Tengah. Pemerintah tinggal support aja, karena kalau dikerjakan bersama-sama lebih enteng dan lambat laun akan jadi budaya katanya. Betul, iya. Monggo. Ya sekarang ini yang di daerah-daerah seperti Klaten, ya Pak, itu sudah ada contohnya. Air apa namanya, irigasi selokan-selokan itu dulunya keruh, sekarang jadi bening karena Kasih ikan, kemudian di apa istilahnya ya? Kayak dikasih bendungan Di gitu ya Pak bendungan ya. tapi pakai waring ya. Ya, jaring ya. jaring. Berarti dikasih filter air dulu tuh ya Pak Enggak, ya? itu kan airnya ngalir terus. Kebetulan waktu itu airnya memang ngalir, Bu. Ngalir terus gitu ya. Iya, Dimanfaatkan di situ. Dimanfaatkan, dibendung. Dan warga di situ tidak boleh ngambil. Ya, tapi nanti dikelola oleh warga di situ. Oke. Kreatif juga itu ya, Pak. Iya, kreatif juga dan bisa panen berapa kali itu. Mantap. Ya. Nah, ini nanti bisa dicoba nih PKK nih ya, Bu ya. Komoditasnya kan bisa nila. Di sana nila yang butuh air yang mengalir, yang apa namanya, yang jernih, bagus. Dan sekarang justru malah menjadi semacam wisata ya. Jadi juga wisata wisata apa istilahnya? Agrowisata ya. Iya. Baik, dari Kendal ada lagi banyak Pak ternyata, berarti besok Dinas Kelautan harus sering-sering ke sini ya. Dari Kendal selain lele ada juga budidaya ikan gurami atau nila. Namun banyak warga yang merasa khawatir karena metode ini memerlukan biaya tambahan tidak sedikit. Nah, bagaimana inovasi budaya ikan biar murah ekonomis, Pak? Iya, sebenarnya ikan nila ini bisa dibudidayakan di beberapa tempat ya. Bisa juga karena dia nila itu punya istilahnya itu beradaptasi dengan salinitas kadar garam yang lumayan tinggi juga. Sampai 15 mil itu pertumbuhannya masih bagus. Oke. Ya. Nah, biasanya kalau kita ingin budidaya nila yang apa istilahnya itu untuk bisnis ya, untuk dijual ya. Nah, itu memperhatikan pertama ikan nila itu harus benar-benar benihnya yang bagus. Bagaimana bagus itu adalah benih yang tidak apa namanya, yang monosek, Bu. Oke. Ya, yang harus jantan. Oh, harus jantan. Karena siap, nila siap. itu umur apa masih anak-anak itu sudah bisa hamil. Oke, jadi bisa beranak ya. Ya. Oke. Jadi ukuran kecil itu bisa beranak. Nah, kalau ukuran kecil beranak ya itu akan menyebabkan pertumbuhannya tidak maksimal. Karena udah kecil udah kawin kan, kawin dini. Betul. Nah, itu yang kadang kita tidak tahu ya, Pak ya. Karena kan kita pemilihannya tidak asal beli. Kemudian telah ditebar, ada jantan, ada betina, ketemu, seneng. Kemudian dia apa namanya, bertelur lagi, kawin kan, berkembang biak. Nah, akhirnya pakannya sudah banyak hanya untuk dia bertelur dan beranak dan bertelur kemudian nah, ini jangan sampai itu. Harus benar-benar benihnya itu monoseks sehingga dia hanya hanya untuk pertumbuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau ingin lebih optimal lagi harus polikultur dengan udang. Nah, sekarang ini di Jawa Tengah itu sudah kami anjurkan agar budidaya ikan nila namanya ikan nila salin, Bu. Oh, nila salin. Iya, nila salin itulah nila yang dibudidayakan di tambak-tambak yang payau dengan salinitas sebesar sampai 15 ppm ya. Nah, itu kita kombinasikan dengan dengan udang. Nah, begitu dia panen udang juga panen nila, atau panen nila juga panen udang. Iya, jadi intinya akan menambah margin keuntungan. Iya, jadi dapatnya dua tangkapan ya, Pak ya. Nah, kemudian kalau ingin memang ingin udang budidaya nila itu harus banyak kolam memang, Bu. Oke. Jadi tidak harus satu kolam. Iya. Termasuk juga lele. Kalau lele satu kolam memang nggak ekonomis. Harus punya beberapa kolam. Betul. Jadi akhirnya lebih untung, margin keuntungan lebih besar. Oke. Begitu, Bu. Seperti itu ya. Iya, jadi intinya harus kita pintar-pintar bagaimana. Pertama adalah
supaya kita untung, bagaimana kita bisa mengefisienkan penggunaan pakan. Karena pakan itu adalah 60% dari biaya produksi, 60-70%. Jadi kita menjaga bagaimana agar pemberian pakan itu benar-benar efisien, jangan berlebihan, jangan kurang. Kalau berlebihan maka cost-nya akan semakin tinggi. Gitu. Seperti itu ya. Iya, maka harus kita jaga bagaimana FCR-nya itu bisa kita efisienkan. Nah, kalau untuk lele itu bisa dengan cara metode bioflok, bisa menekan penggunaan pakan. Oke, gitu baik. Ya, nah, ini pertanyaan-pertanyaan kita sudah dulu ya, karena waktu juga sudah terbatas. Nanti kita akan kembali dengan closing statement nih, Kang Mas dan Mbak Yu, dari Pak Endi dan juga dari Mbak Aini. Jangan kemana-mana, tetap di Nangkring. Datang dari mana saja, ini nggak kerasa loh, kita ini sudah overtime Bapak ya. Nggak kerasa kan, 1 jam ya sudah berlalu ya. Nah, terakhir nih mungkin buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang mendengarkan siaran radio dan juga live YouTube kita, monggo masing-masing dari Pak Endi dan juga Mbak Aini, monggo silakan Bapak. Saya dulu nih. Ya, para pemirsa, Mbak Yu, Kang Mas dan Mbak Ayu, protein hewani dari ikan ya itu merupakan alternatif ya. Bagaimana solusi bagaimana pada saat harga telur ya, harga daging meningkat, maka ikan menjadi alternatif protein yang bisa menjadi substitusi. Ya. Karena harga ikan itu cenderung stabil dan lebih murah, bisa terjangkau. Jadi kalau misalkan harga ikan harganya harga telur dan ayam tingkat, maka bisa beralih untuk konsumsi ikan. Nah, ikan sendiri itu halal. Bangkainya ikan pun sebenarnya halal. Jadi tidak ada perlakuan khusus. Bahkan ikan tidak perlu harus disembelih. Ya, tidak perlu juga diolah. Bahkan mentah pun enak. Saya ingin menyitir surat Al-Maidah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Uhillal lakum saydul bahri. Jadi dihalalkan kamu ikan buruan dari laut, hewan buruan dari laut. Ya, wa ta'amuhu mata'al lakum lisayarah, dan juga ikan tersebut adalah disindangkan dalam hidangan yang lezat bagi kamu dan juga bagi orang-orang yang berjalan jauh. Artinya apa? Artinya ikan itu tidak ada isu sara. Ya, semua golongan, semua agama itu mengatakan bahwa ikan itu adalah halal. Dan perlu diingat bahwa ikan itu punya kandungan gizi yang yang sehat untuk perkembangan otak ya, untuk supaya cerdas anak-anak, dan ingat bahwa ikan itu juga murah dan mudah untuk didapatkan. Setelah itu baik, luar biasa. Ingin cerdas maka makan sehat, maka makan ikan. Itu ya. Jadi semoga nanti setelah ini isi piringnya tetap ada ikannya gitu ya. Nah, monggo silakan Mbak Ini. Baik Kang Mas dan Mbak Yu semuanya. Mari kita dukung untuk pemanfaatan lahan pekarangan kita, baik di lahan perkotaan yang notabene adalah lahan sempit, dengan budidaya ikan sebagai salah satu upaya pemenuhan gizi keluarga untuk makan sehat. Baik. Kalau begitu sekali lagi terima kasih untuk Pak Endi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan juga Mbak Ini dari Pokja 3 TPPKK Provinsi Jawa Tengah. Kalau terlambat nih Kang Mas dan Mbak Yu mendengarkan siaran radio, nanti kita akan posting permanen di YouTube Jateng Radio. Jadi nanti informasinya bisa langsung dicari di sana. Siapa tahu tadi kurang jelas, nanti bisa lari ke YouTube. Kalau begitu saya Risti pamit beserta Pak Endi dan juga Bu Aini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.